Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ainurifah, NIM E 2019-2249. Nah, jadi di sini saya akan membahas atau menanggapi video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Nusantara. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembentukan peradaban periode kenabian. Nah, jadi pembentukan peradaban periode kenabian ada dua fase, yaitu fase Mekah dan Madinah. Nah, yang pertama fase Mekah. Nah, jadi bagaimana sih cara memulainya pembentukan peradaban periode kenabian? Nah, jadi yang kita lihat yaitu yang pertama yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 3 metode dalam membangun peradaban, yaitu yang pertama adalah rahasia. Nah, jadi maksudnya yaitu sejak Nabi Muhammad SAW itu mengajak secara sembunyi-sembunyi kepada masyarakat untuk beriman kepada Allah, dan secara sembunyi-sembunyi dan mengajak masyarakat untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nah, jadi untuk membangun peradaban untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang diajak itu Nabi pada saat itu adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah. Yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq. Dan setelah istrinya, kemudian Nabi Muhammad itu mengajak sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan kemudian mengajak teman-teman dekatnya seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Dan itu berjalan selama 3 tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu terang-terangan di Mekah. Jadi setelah Sayyidina Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam, barulah Rasulullah itu menyebarkan Islam secara terang-terangan. Dan kemudian beliau itu membawa peradaban yang bertauhidkan kepada Allah, yaitu peradaban yang memiliki kesetarataan yang sama, yaitu tidak ada yang membeda-bedakan. Dan mengingat sebelum adanya masyarakat Arab itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, yaitu menyembah berhala dan saling berperang antara saudara dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu terang-terangan di luar Mekah. Nah, jadi Rasulullah itu mulai mengajak orang yang sedang berhaji yang berasal dari luar Mekah, dan beliau mengajak untuk bertauhid kepada Allah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu konten dakwah di Mekah. Jadi yang dilakukan Rasulullah SAW agar dakwah yang ingin Rasulullah sampaikan itu diterima oleh masyarakat, yaitu yang pertama adalah dari pendidikan tauhid dalam teori dan praktik. Nah, jadi di situ Allah menjelaskan tentang mengesahkan Allah, bahwa Allah itu satu, dan ditanamkan dalam hatinya dan yakin bahwa dalam dirinya bahwa yang menciptakan alam semesta, manusia, makhluk hidup itu adalah Allah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu melalui pengajaran Al-Qur'an. Nah, jadi ayat Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah yang disebut ayat Makkiyah, yang diawali dengan surat Al-Alaq. Dan Al-Qur'an itu yang turun di Makkah itu lebih banyak menjelaskan tentang tauhid, seperti tentang keberadaan Allah, tentang pentingnya amal soleh, kemudian pentingnya saling menyayangi dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang lebih banyak yang dijelaskan Al-Qur'an yang diturunkan di Makkah. Dan Rasulullah itu menanamkan peradaban Islam, dan Rasulullah itu menanamkan peradaban di Mekah itu yang pertama itu tauhid, baik itu teori maupun praktek. Dan yang kedua itu bagaimana mereka membaca Al-Qur'an. Kemudian isinya itu dijelaskan Rasulullah bagaimana cara mengamalkannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang pertama itu menolak dengan lunak. Jadi mereka itu tidak menerima dakwah dari Rasulullah SAW, tetapi mereka hanya tidak menerima begitu saja, dan mereka itu tidak menampakkan sikap yang kasar ataupun berkata kasar kepada Nabi. Uh, yang kedua yaitu menolak dengan semi lunak. Dan nah, di sini mereka itu menolak dan memfitnah Rasulullah SAW, atau membuat isu-isu bahwa Allah itu seorang pendusta, dan mereka itu sudah melakukan tindakan yang keras tetapi tidak sampai parah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu menolak dengan kasar atau keji. Nah, jadi mereka itu sudah mengfitnah Rasulullah SAW, kemudian mengatakan bahwa Rasulullah itu seorang penyair, kemudian dilempari batu, bahkan Rasulullah pada saat itu akan dibunuh, terutama pada saat itu yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab.
Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pertama yaitu bidang politik kekuasaan. Jadi penguasa-penguasa seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu mereka khawatir kekuasaannya mereka akan runtuh atau hancur karena sebelum ada Rasulullah mereka lah menguasai Mekah. Kemudian yang kedua faktor sosial atau persamaan derajat sosial. Jadi karena Rasulullah SAW itu mengajak pada peradaban yang baru ialah persamaan manusia atau persamaan derajat. Jadi antara yang kaya atau yang miskin, yang muda atau yang tua itu sama. Mereka itu sederajat, jadi tidak membeda-bedakan. Nah, jadi hal itu membuat khawatir para penguasa karena mereka itu sangat mempunyai status sosial yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu agama dan keyakinan. Nah, jadi mereka itu sangat amat fanatik dengan agama yang mereka anut yaitu menyembah berhala. Kemudian yang keempat yaitu budaya, taklid kepada nenek moyang. Nah, jadi hal itu mereka tuh berpikir bahwa mereka itu akan berpegang teguh pada budaya atau tradisi yang mereka anut seperti itu. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelompok pematung. Nah, jadi jika orang-orang bertauhid kepada Allah, maka patung-patung yang mereka jual akan tidak laku karena mereka tuh sudah tidak menyembah patung. Kemudian yang kedua yaitu melalui saudagar-saudagar. Nah, jadi kemudian selanjutnya fase Madinah. Jadi pembentukan peradaban Islam periode kenabian itu di fase Madinah itu mengalami beberapa tahap. Yang pertama mendirikan masjid. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan di Mekah ke Madinah, nah Rasulullah itu membangun masjid karena masjid itu merupakan penanaman pusat nilai-nilai Islam atau tempat untuk beribadah bagi umat Islam bagi umat Muslim pada saat itu. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi kaum Muhajirin itu yaitu sahabat-sahabat Makkah yang pindah ke Madinah atau berhijrah untuk menyebarkan agama Islam, yaitu untuk mempersatukan umat. Kemudian yang ketiga yaitu membuat perjanjian dengan kaum muslimin dan bukan kaum muslimin yang ada di Madinah. Perjanjian itu disebut Wasiqatul Maddah, yang berisi bahwa Allah sesama umat Islam dan non-muslim harus saling menyayangi, menghormati satu sama lain meskipun berbeda agama. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan Madinah. Kemudian yang kelima, peletakan dasar-dasar politik, di mana tentang pemimpin, kerjasama antara umat muslim, kemudian memberikan tentang pembangunan ekonomi bagaimana yang baik, mengembangkan pertanian. Bisa kita lihat sebagian mereka itu pada saat itu berpenghasilan sebagai pedagang. Kemudian yang keenam, mengatakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah untuk sama-sama menjaga dan merawat kota Madinah. Kemudian memperkuat militer untuk menjaga keutuhan dan keamanan kota Madinah, seperti itu. Nah, sekian dari pembahasan tentang pembentukan peradaban periode kenabian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.